Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa STEM Mikael Kisaran. Kali ini kita akan melanjutkan untuk slide berikutnya, video berikutnya dari video sebelumnya, data mining episode pertama. Kita lanjutkan untuk pencarian hukum asosiasi atau Association Rule Discovery. Dalam satu grup, tiap anggota memiliki hubungan satu dengan yang lain, juga terhadap grup-grup yang lain. Keterhubungan itu selanjutnya dibuat hukum atau aturan yang dapat dijadikan patokan kebijakan dan pengguna. Sebagai contoh, data yang berasal dari penjualan supermarket misalnya berdasarkan data ada ternyata banyak pembelian beberapa minuman atau susu untuk anak disertai dengan pembelian popok untuk bayi, sehingga pengaturan letak posisi stand penjualan minuman susu untuk anak sebaiknya berdekatan dengan stand penjualan popok bayi. Contoh yang lain adalah pada aplikasi berbasis web, di mana kecenderungan suatu user mengakses situs tertentu setelah suatu situs dia akses dapat dijadikan patokan suatu perusahaan dalam menawarkan produk ke user tersebut, sehingga kecenderungan user dapat diketahui dari aktivitasnya menelusuri dunia maya. Misal setelah dia mengakses situs A akan cenderung mengakses situs B, dan seterusnya. Kemudian pencarian pola berurutan. Contoh aplikasi-aplikasi yang diterapkan misalnya dalam suatu pasar swalayan diketahui data transaksi nasabah yang belanja. Jika ditelusuri, seorang nasabah akan diketahui rangkaian urutan belanja dalam rentang waktu tertentu. Dalam dunia kedokteran, beberapa penyakit memiliki gejala-gejala yang berurutan. Misalnya, demam berdarah dimulai dengan demam yang disertai bercak-bercak tertentu pada kulit, yang dilanjutkan dengan fase kritis di mana demam mulai mereda, dan seterusnya. Dalam dunia meteorologi, rangkaian cuaca dapat digunakan untuk memprediksi iklim yang terjadi dan dapat memprediksi adanya badai, tsunami, dan bencana lainnya yang melibatkan perubahan cuaca. Kemudian selanjutnya regresi. Dalam ilmu statistik, regresi mempelajari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Misalnya dalam menentukan hubungan antara tinggi dengan berat badan seseorang. Berdasarkan data yang dikumpulkan dapat diketahui berat ideal terhadap tinggi badan seseorang. Regresi dimanfaatkan selain untuk menentukan hubungan kuantitatif antar variabel juga untuk meramalkan nilai dari variabel di masa yang akan datang. Teknik ini banyak dikembangkan dalam bidang penjualan, bursa saham, meteorologi, dan pengobatan. Kemudian deteksi penyimpangan atau deviation, anomaly detection. Terkadang kita tidak mengetahui adanya suatu penyimpangan sebelum kita mengumpulkan data-data yang ada dan kemudian diolah dengan teknik-teknik tertentu dalam data mining. Dengan mengetahui adanya suatu data yang menyimpang, dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan untuk menghindari adanya kerusakan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Data yang diterima sangat sulit untuk diukur atau dipresentasikan. Seperti badai, gerakan, dan data spesifik yang lain. Oleh karena itu diperlukan pengkajian yang lebih mendalam dan terukur guna mendapatkan model yang baik.
Model yang baik diketahui dari tingkat akurasi yang mendekati kenyataan di lapangan. Pemodelan data mining menurut Ionescu, tahapan pertimbangannya yaitu identifikasi, yang merupakan tahapan pertama dalam pemodelan data mining dari suatu permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian, estimasi dan pencocokan. Setelah tahap identifikasi selesai, tahap berikutnya adalah membuat formulasi numerik terhadap suatu model. Tahapan ini dikenal dengan nama tahapan pencocokan model dengan data, sedangkan konversi dari model menjadi angka numerik disebut dengan istilah estimasi. Selanjutnya pengujian. Pengujian merupakan tahap terakhir sebelum sistem diimplementasikan. Sistem yang telah dibuat diuji terhadap data lain yang belum pernah dimiliki dan bukan data yang dipakai untuk membentuk model itu. Keberhasilan suatu pengujian bergantung dari output yang dihasilkan oleh suatu sistem yang diuji apakah sesuai dengan kenyataan yang ada atau tidak. Kemudian penerapan praktis. Tiap perancang sistem berbasis data mining harus menyadari bahwa sistem yang dirancang adalah ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, baik atau buruknya suatu sistem tergantung dari kemanfaatan yang diperoleh terhadap penggunaannya. Selanjutnya iterasi. Seperti pembuatan suatu produk dalam industri terjadi proses berulang antar satu tahap dengan tahap lainnya guna memperoleh produk yang dapat bersaing. Iterasi mengharuskan perancangan untuk selalu berpikir kembali terhadap model yang dibuatnya. Dengan adanya perulangan-perulangan, diharapkan diperoleh model yang tangguh dan cocok dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat implementasi. Informasi tentang data mining yaitu tentang variabel. Mengetahui sebanyak mungkin variabel yang terlibat lebih baik daripada kurang memperhitungkan variabel yang ternyata variabel itu sangat menentukan. Informasi tentang data. Terhadap data, pertama kita harus dapat memprediksi kapasitas yang diperlukan. Misalnya, untuk regresi berapa minimal data yang dapat dihasilkan dengan baik. Kemudian pengetahuan tentang kesalahan dan variasi. Selanjutnya, pengetahuan tentang beragam model. Perlunya pengetahuan tentang model karena sering terjadi model yang kita pilih dari literatur tidak cocok dengan situasi saat sistem diimplementasikan. Selanjutnya pengetahuan mengenai parameter. Karena data yang diolah hanya berupa parameter-parameter, seperti misalnya pada regresi sederhana, Y sama dengan AX tambah B, maka jika diterapkan di suatu bidang, misalnya kedokteran, kita harus mengetahui hubungan parameter tertentu dengan istilah-istilah dalam dunia medis. Kemudian selanjutnya pengetahuan dalam penentuan penerapan sistem di lapangan. Sistem berbasis data mining harus fokus kepada penerapan praktis. Pengguna harus dapat memanfaatkan informasi yang digali dari data dan merasakan manfaatnya. Kemudian selanjutnya aplikasi data mining. Kemampuan perangkat keras dalam mengelola data yang berukuran besar, baik prosesor dan hard disk, berkembangnya perangkat lunak membuat aplikasi data mining mengakibatkan tingginya permintaan terhadap aplikasi berbasis data mining dalam berbagai bidang. Bidang-bidang yang bisa digunakan dalam aplikasi data mining seperti perbankan dan finansial. Bidang ini sangat membutuhkan aplikasi berbasis data mining dan telah lama menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, seperti pemodelan dan deteksi pelanggaran, analisis risiko, analisis tren, analisis keuntungan, dan sistem pendukung pemasaran. Selanjutnya keuangan. Dalam bidang keuangan, aplikasi data mining biasa digunakan dalam peramalan harga saham, pemilihan jenis usaha dagang, manajemen portofolio,
peramalan harga barang, merger, dan akuisisi perusahaan, peramalan bencana keuangan. Selanjutnya, kebijakan penjualan. Pada bidang retail dan supermarket atau hypermarket, strategi penjualan telah banyak yang menggunakan teknik data mining, antara lain data warehouse, segmentasi pelanggan, identifikasi profil nasabah, evaluasi harga produk tertentu seperti barang antik, mobil bekas, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kesehatan. Kesehatan juga merupakan salah satu bidang penting pertama yang mendorong pengembangan metode data mining dan teknik visualisasi, memprediksi biaya perawatan kesehatan hingga sistem diagnosis berbasis komputer. Selanjutnya, telekomunikasi. Telekomunikasi telah mengambil manfaat dari penggunaan teknologi data mining, terutama karena persaingan yang ketat antar operator telekomunikasi saat ini. Diperlukan sistem yang mampu mengidentifikasi profil pelanggan, memelihara loyalitas pelanggan, hingga strategi untuk menjual produk baru. Demikian untuk perkuliahan data mining pada kali ini. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Pada video berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.